Aduh, bodyguard mana sih? Kok lama sekali ya jemput saya? Ini helikopternya lagi kena macet ya di atas. Bu, es teh bu. Boleh pak, kebetulan saya lagi haus. Terima kasih banyak ya bu. Akhirnya pecah telur juga. Dari tadi belum laku soalnya es teh saya. Ya ampun pak, udah dari tadi jualannya. Udah bu, dari tadi saya udah jualan keliling. Tapi baru ibu aja yang mau beli es teh saya. Ini es tehnya ya bu. Enak es tehnya pak. Ini berapa harganya? 5.000 aja kok bu. Wah, murah sekali ya pak. Nyonya, maaf saya terlambat. Helikopternya sudah siap, Nyonya. Helikopter. Oh iya pak, saya lupa ngasih uangnya. Ini uangnya ya pak. Oh, harganya lo cuma 5.000 aja, Bu. Ini terlalu banyak banget, Bu. Iya pak, ini sisanya buat bapak. Ambil ya pak. Tapi Bu, ini kebanyakan sekali loh, Bu. Tebal sekali loh uangnya ini, Bu. Iya pak, anggap aja ini rezeki untuk bapak. Biar makin semangat jualannya. Diambil aja ya pak. Makasih banyak ya, Bu. Makasih sekali, Bu. Iya sama-sama pak. Bodyguard, tolong kamu cari tanah di daerah sini ya. Dan kamu langsung bangun warung di atasnya. Untuk siapa, Nyonya? Untuk bapak ini bodyguard. Untuk saya, Bu. Iya pak, biar bapak jualannya itu nggak keliling lagi. Saya buatkan warung ya buat bapak. Ada lagi yang harus saya lakukan, Nyonya? Carikan juga rumah terbaik untuk bapak ini ya bodyguard. Carikan rumah yang besar dan nyaman. Rumah? Iya pak, biar bapak pulang dari capek yang kerja bisa istirahat dengan nyaman pak. Tetapi Bu, Ibu lo baru pertama kali ketemu saya, Bu. Ini terlalu banyak buat saya, Bu. Gak apa-apa pak, seperti yang saya bilang tadi pak. Anggap aja ini rezeki untuk bapak. Bapak terima ya. Ya ampun, Bu. Makasih sekali, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ibu benar-benar malaikat buat saya, Bu. Sama-sama pak. Bodyguard, tolong nanti kamu bantuin ya bapak ini. Pak, saya permisi dulu ya pak. Nanti bodyguard saya yang bakal bantuin bapak. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Sekali lagi makasih banyak, Bu. Ya ampun, baik sekali Ibu itu. Terima kasih ya Tuhan, banyak sekali rezekinya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak sekali Ibu tadi itu. Nak, itu anakku kenapa nangis? Bodyguard! Iya, Nyonya. Itu kenapa Putri bisa nangis? Ada masalah di sekolahnya? Iya, Nyonya. Tadi Non Putri disindir oleh Feli. Feli? Ini anak saya? Emangnya ngapain si Feli itu? Jadi Feli mengadakan pesta ulang tahun mewah di sekolah. Dan Putri disindir Sultan Abal-Abal oleh Feli, Nyonya. Feli? Ya kenapa sih terus gangguin anak saya? Bodyguard, saya nggak bisa biarin anak saya digangguin terus sama si Feli. Saya harus bagaimana, Nyonya? Sekarang kamu selidiki orang tuanya Feli. Kamu harus cari tahu orang tua mereka siapa dan duit keluarga mereka berasal dari mana. Setahu saya pejabat itu nggak bisa kaya. Jadi kamu harus cari tahu semuanya. Baik, Nyonya. Akan saya selidiki semuanya. Permisi, Nyonya. Kasihan anakku Putri. Kayaknya aku harus kasih uang dia biar dia seneng. Sepertinya ini rumah orang tua Feli. Aku harus cari tahu mereka siapa. Wah, Papa akhirnya berhasil korupsi lagi 10 miliar. Bagus, Pak. Mama bangga banget sama Papa. Feli juga pasti bakal seneng banget kalau kita lagi banyak duit. Tapi ingat ya, Mah. Jangan kasih tahu Feli kalau duit kita hasil korupsi. Iya, Pak. Udah pasti itu. Mereka kan... Dan mereka mendapatkan duitnya dari hasil korupsi. Ini harus saya laporkan ke Nyonya. Putri, nak buka pintunya nak, jangan dikunci nak. Ya ampun.
ampun, Putri pasti sedih banget. Sampai-sampai dia nggak mau bukain pintunya. Nyonya, bodyguard, gimana hasilnya? Kamu dapat sesuatu? Iya, Nyonya. Jadi, orang tuanya Feli itu adalah Yudi dan Clara, Nyonya. Yudi dan Clara? Mereka kan orang yang menipu aku dan Raja 9 tahun yang lalu. Mereka juga membuat aku dan suamiku jadi di penjara selama 9 tahun. Gara-gara mereka, Putri anakku jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Mereka orang tuanya Feli. Iya, Nyonya. Gara-gara mereka seluruh asetku sempat disita oleh negara. Dan gara-gara mereka Putri jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Ternyata Feli dapat bibit jahat dari orang tuanya. Yudi dan Clara itu adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sangat kejam. Nyonya. Tapi ada informasi yang lebih penting lagi, Nyonya. Apa itu? Duit kekayaan keluarga Feli itu dari hasil korupsi, Nyonya. Aku udah gak kaget dengernya. Dari awal aku udah curiga sama mereka. Kenapa mereka bisa kaya raya banget? Padahal cuma pejabat doang. Ternyata dari hasil korupsi toh. Tapi Feli gak tahu kalau duit orang tuanya itu dari hasil korupsi. Mungkin orang tuanya malu ngasih tahu Feli, Nyonya. Pantesan aja si Feli bisa memamerkan kekayaannya tanpa rasa bersalah. Ya sudah, bodyguard, kamu boleh pergi sekarang. Siap, Nyonya. Siap banget Putri harus bertemu dengan keluarga jahat itu. Aku harus menceritakan semuanya dengan Putri. Nak, buka pintunya, Nak. Jangan dikunci, Nak. Nggak dikunci kok, Ma. Ingat, pintunya digeser, bukan didorong. Pantesan nggak bisa kebuka, Nak. Ya ampun, udah jam segini. Bentar. Tono bangun, ntar. Tono? Ya mah, kenapa lagi pakai sepatu? Kok jam segini udah siap? Biasanya telat bangun kan? Iya mah. Ya Tono berangkat dulu ya mah. Dah mah. Ya ampun Tono, akhirnya dia tobat. Semoga kamu jadi anak yang pintar ya nak. Pasti kamu bakal jadi anak yang sukses kalau kayak gini terus. Budi, punya PR buat abisin dong, aku belum buat. Putri, tolong punya PR-mu dong, aku belum buat. Mama minta uang dong. Uang aja terus gak boleh lah. Ih, pelit banget ah. Zaman dulu ya mama gak pernah minta uang, mama cari sendiri tau uang. Ih. Yes, akhirnya bisa kebeli iPhone. Ih, pakai uang siapa tuh? Apa sih orang Tono nyari uang sendiri? Wede, gitu dong, bangga mama. Mah kok uang papa 11 juta hilang ya? Kamu cari uang di mana? Di dompet papa. Itu bukan dari uang sendiri, goblok, itu maling. Anak-anak, sekarang taruh tas kalian di atas meja. Ibu akan merazia isi tas kalian. Sini bawa tas kamu. Ini, Bu. Ini apa ini? Uang, Bu. Kenapa kamu bawa uang sebanyak ini ke sekolah? Ya itu emang bekal saya sehari, Bu. Hah? Ibu mau sita uangnya itu? Sita aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya malah seneng lagi, Bu, nggak harus ngabisin bekalnya itu. Soalnya saya capek, Bu, disuruh ngabisin bekal 100 juta dalam sehari. Enggak kok, Ibu cuma heran aja kamu bawa duit sebanyak ini. Ini kok ada duit lagi? Kemarin papa saya ngasih bekal tambahan, Bu. Biasalah, Bu, pemasukan papa saya lagi banyak-banyaknya. Makanya saya dikasih bekal tambahan. Itu masih ada lagi kok, Bu, di dalam tas saya. Hah? Ini berapa totalnya? Kurang lebih 500 juta, Bu. 500 juta? Kamu bawa duit segini banyak setiap hari? Iya, Bu, capek kan, Bu? Tapi mama saya malah nyuruh ngabisin bekalnya itu dalam sehari. Mama saya nggak berperi kemanusiaan banget ya, Bu. Ya ampun. Ini apa? Ya emas lah, Bu. Itu emas 1 kilogram. 1 kilo? Iya, Bu, itu nenek saya ngasih. Katanya hadiah karena saya udah sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit aja dikasih emas 1 kilo? Iya, Bu. Emangnya kenapa ya, Bu?
Anak ibu kalau sakit nggak dikasih emas batangan, Bu? Ya enggak lah, Putri. Malah saya kasih ceramah gara-gara dia makan es terus. Terus ini kamu cuma bawa uang sama emas doang ke sekolah? Kamu nggak bawa buku? Bawalah, Bu. Mana? Ini kok nggak ada di tas kamu? Bodyguard saya lah, Bu, yang bawain. Bodyguard! Siap, Non Putri. Ada buku yang mau dipelajarin sekarang. Belum ada, Pak Bodyguard. Bu Nur, itu ya buku-buku saya. Ya ampun, ini banget ya punya murid Sultan. Bu Nur mau nanya apa lagi, Bu? Enggak deh, kamu aman hari ini. Ini tas kamu. Ibu lanjut razia anak yang lain ya. Bu Nur, kenapa? Ini untuk ibu. Untuk ibu? Iya, Bu, makasih ya, Bu, udah jadi guru paling baik di sekolah. Diterima ya, Bu. Semangat ya, Bu, razia anak-anak yang lain. Makasih ya, Putri. Tiba-tiba banget dikasih 100 juta. Bikin slime 2 bahan. Masukin odol. Oke. Terus masukin sampo. Oke. Terus aduk-aduk. Terus masukin freezer. 1 jam kemudian.